Selama 1000 tahun, ia berdiri sebagai pusat dunia. Sebuah kota yang dilindungi oleh takdir dan tembok yang tak tertembus. Namun, sejarah telah menjanjikan takdir lain, sebuah penaklukan yang akan mengubah peta dunia selamanya. Inilah kisah tentang jatuhnya Konstantinopel. Di persimpangan antara Eropa dan Asia, sebuah kota bernama Bizantium lahir. Di bawah Kaisar Konstantinus Agung, ia bertransformasi menjadi Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Romawi Timur yang megah, jantung peradaban Kristen Ortodoks. Untuk melindunginya dari gempuran zaman, pada abad ke-5, dibangunlah sebuah mahakarya rekayasa militer, Tembok Theodosius. Ini bukan sekadar tembok biasa, ini adalah sistem pertahanan 3 lapis yang legendaris. Dimulai dengan parit raksasa sedalam 20 meter, lalu tembok luar yang lebih rendah, dan puncaknya adalah tembok dalam yang perkasa, setinggi 12 meter, dan diperkuat oleh ratusan menara pengawas. Selama 1000 tahun, reputasinya terukir dalam sejarah. Pasukan Goth, Avar, Persia, hingga Arab, semua datang dengan kekuatan penuh, namun semuanya dipaksa mundur di hadapan benteng agung ini. Konstantinopel seolah abadi, namun, di tengah kemegahannya, sebuah nubuat dari seberang gurun telah diucapkan. Sebuah janji suci dari lisan Nabi Muhammad, sesungguhnya Konstantinopel akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Hadis ini menjadi api yang membakar semangat para pemimpin muslim dari generasi ke generasi. Pengepungan Arab pertama menjadi saksi syahidnya sahabat Nabi, Abu Ayyub Al-Ansari, yang jasadnya dimakamkan tepat di luar tembok yang ingin ia taklukkan. Impian itu terus hidup, menanti sang penakluk yang ditakdirkan. Jauh kemudian, seorang pangeran muda lahir, Muhammad bin Murad. Sejak kecil, ia bukanlah pangeran biasa. Matanya terpaku pada peta dunia, tangannya tak henti mempelajari strategi perang para jenderal besar, dan hatinya terpatri pada satu tujuan, Konstantinopel. Saat Muhammad II naik tahta Utsmaniyah, dunia tahu bahwa sang penakluk telah tiba. Langkah pertamanya adalah membangun sebuah benteng megah, Rumeli Hisar, tepat di titik tersempit Selat Bosforus. Benteng ini menjadi kunci yang mencekik Konstantinopel, memutus jalur bantuan dari Laut Hitam. Namun, Al-Fatih tahu, untuk meruntuhkan tembok 1000 tahun, ia butuh senjata yang belum pernah ada sebelumnya. Takdir mempertemukannya dengan Orban, seorang insinyur meriam jenius asal Hungaria. Setelah tawarannya ditolak mentah-mentah oleh Kaisar Bizantium karena kekurangan dana, Orban membawa keahliannya kepada Sultan. Lahirlah Basilica, meriam raksasa yang mampu melontarkan bola batu seberat lebih dari 500 kg. Uji tembak pertamanya mengguncang daratan dan lautan, pertanda dari apa yang akan datang. Pengepungan pun dimulai. Untuk pertama kalinya, dalam 1000 tahun, tembok Theodosius yang perkasa mulai bergetar dan retak di bawah dentuman meriam raksasa. Namun, Bizantium masih memiliki satu trik, sebuah rantai raksasa yang membentang di mulut teluk tanduk emas, menghalangi armada Utsmaniyah. Disinilah kejeniusan Al-Fatih bersinar. Dalam satu malam yang mustahil, ia memerintahkan 70 kapalnya ditarik melalui jalur darat, melintasi perbukitan Galata, dan diluncurkan kembali ke dalam teluk. Keesokan paginya, para prajurit Bizantium terbangun dalam kenirian, melihat armada musuh telah berada di halaman belakang mereka. Pagi hari tanggal 29 Mei tahun 1453, serangan terakhir dimulai. Genderang perang ditabuh tanpa henti, mengiringi gelombang serangan pasukan Utsmaniyah yang seolah tak ada habisnya. Di tengah kekacauan, momen kritis terjadi. Giovanni Giustiniani, komandan bayaran dari Genoa, yang menjadi tulang punggung pertahanan, terluka parah dan harus dievakuasi. Semangat para prajurit Bizantium seketika runtuh. Kaisar Konstantinus XI, kaisar terakhir Romawi, memilih bertempur sampai mati bersama rakyatnya. Di tengah keputusasaan itu, sekelompok Janisari menemukan sebuah gerbang kecil bernama Kerkoporta yang secara fatal tidak terkunci. Itulah celah yang dibutuhkan. Pasukan Utsmaniyah membanjiri kota dari segala arah. Tembok 1000 tahun akhirnya runtuh. Di tengah kemenangan, Sultan Muhammad Al-Fatih memasuki kota bukan sebagai perusak, melainkan sebagai pelindung. Ia menuju Hagia Sophia, gereja termegah di dunia Kristen, dan mengumandangkan azan sebagai tanda dimulainya era baru, mengubahnya menjadi masjid sambil menjamin keselamatan seluruh penduduk kota, apapun agamanya. Dari puing-puing Konstantinopel, lahirlah sebuah kota baru, Istanbul.
sebuah simbol agung perpaduan peradaban, bukti terpenuhinya sebuah janji suci, dan titik awal dari sebuah zaman yang akan selamanya mengubah sejarah dunia.